Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Muhammad Fuadi, mahasiswa AJ D4 dengan NIM P27838 Ya, pada hari ini saya akan menerangkan mengenai ventilator Hamilton tipe G5, SOP pengoperasian, alatnya dan maintenance-nya. Nah, ini beberapa aksesoris yang dibutuhkan untuk persiapan pengoperasian ventilator G5. Alat ini biasanya dipakai di ICU ataupun NICU. Yang pertama adalah breathing circuit, ada inspirasi dan ekspirasi, earpiece, nantinya yang akan dipasang untuk di dekat oralnya pasien. Lalu tes lung untuk kebutuhan safe test atau safe check awal pada saat sebelum penggunaan. Lalu flow sensor untuk pengecekan flow-nya ventilator. Lalu membran dan housingnya membran. Semua aksesoris ini kecuali tes lung biasanya di sterilisasi di CSSD menggunakan autoclave di suhu 124 atau 131. Oke. Lalu pada bagian ventilator yaitu terdapat menu-menunya. Ada on off, lalu menu untuk menaikkan oksigen, lalu menu untuk unlock and lock keypadnya pada ventilator, trim knob untuk pengaturan menu. Lalu di sini terdapat fungsi, yaitu fungsi nebulizer. Tentunya jika dibutuhkan untuk si pasien dengan anjuran dokter, maka dibutuhkan selang nebulizer ke pasien. Lalu ini adalah konektor untuk flow sensornya tadi. Lalu ada humidifier juga supaya gas medis yang terkirim ke pasien suhunya disesuaikan dengan suhu pasien. Lalu yang terakhir ada fasilitas end-tidal karbon dioksida, yaitu untuk mendeteksi ekspirasinya pasien. Fasilitas gas medis air dan juga oksigen biasanya ditandai dengan perbedaan selang. Kalau air itu biasanya hitam full atau hitam putih, dan oksigen adalah putih. Dia membutuhkan tekanan sebesar minimal 2 dan maksimal 6 bar. Begitu juga dengan oksigennya 2-6 bar. Jangan lupa untuk disesuaikan konektornya. Biasanya ada macam-macam tipe konektor tergantung rumah sakitnya. Ada tipe Gentek, JIS, dan CNU. Dilihat dari segi bednya. Dan jangan lupa untuk memperhatikan tekanan yang ada di ruangan, tekanan gas medisnya berapa, karena venti ini membutuhkan 2-6 bar. Alat ini juga dilengkapi dengan filter dan baterai yang membackup jika ada PLN mati. Kedua selang yang menghubungkan ke sambungan oksigen yang berwarna putih tadi agak ditekan karena terdapat tekanannya. Lalu air, sambungan pada medical airnya. Lalu tekan tombol on off yang ada di belakang. Mesin akan menyala. Kunci bagian rodanya agar tidak bergerak. Lalu siapkan breathing setnya yang sudah disterilisasi sebelumnya. Pada percobaan kali ini saya tidak menggunakan humidifier karena banyak menggunakan aksesoris yang ke atas. Oke, kita dapat loss of manpower. Jadi kita harus menyambungkan alat ini
jala-jala PLN karena baterainya sudah low. Oke, sudah hilang errornya. Lalu kita pasang itu sirkuitnya. Ini pada saluran inspirasi sebelah sini, lalu pasang konektor untuk membrannya. Terdapat tulisan down pada membrannya ini. Untuk mencegah ininya terbalik, maka dia ada di posisi bawah. Pasang ke arah saluran ekspirasi, lalu kencangkan, tutup, ambil breathing satunya, masukkan pula pada konektor membran, lalu pasang untuk YPS-nya. Karena kita mencoba pada simulasi pasien, kita sambung dengan tes selang ukuran 1 liter. Jangan lupa untuk flow sensornya setelah disterilisasi dan dipodcast, kita bisa menggunakannya untuk 1 kali penggunaan 1 pasien. Masukkan pada saluran flow sensor. Pasang pada bagian YPS. Nah, ini masih butuh konektor. Ya, ini silikon packnya atau tes selang. Ini konektornya. Biar ukurannya sama. Biasanya mode ini digunakan untuk proses cek ada kebocoran atau tidak dengan price checknya. Setelah itu kita lihat menu-menu yang ada di sini. Cari menu untuk price checknya dulu pada sistem, lalu tes dan kalib. Yang pertama adalah flow sensor, tekan saja, dia akan melakukan kalibrasi. Ini perintahnya disconnect pasien, maka lepas sambungan tes selangnya. Ikuti saja perintah yang ada di layar. Calibration in progress. Lalu turn flow sensor, yaitu artinya balik arah dari flow sensornya yang sebelumnya di sini menjadi di sini untuk mengecek alirannya. Control calibration in progress. Flow sensor kalibrasi oke. Lalu terdapat tanggal history telah dikalibrasi. Lalu lakukan techness test, yaitu untuk menguji kerapatan dan tidak ada kebocoran pada saluran aksesoris yang dipasang. Tekan, dia akan mengetes. Tighten passion system, tutup rapat di bagian dekat jempol sini, karena di bagian tengah tangan masih ada kebocoran, maka bisa ditempelkan di sana. Lalu breathing akan memberikan tekanan
muncul keterangan pasien sistem tight, yaitu seseris yang dipasang sudah tidak ada kebocoran. Lalu tekan O2 sensor untuk mengkalibrasi kondisi O2 sensornya. Sensor calibrated oke, dan tanggalnya juga update dan jamnya juga. Lalu setelah itu alat ini boleh digunakan untuk ke pasien. Siapkan modenya. Ini ada beberapa mode: pressure CMV, pressure CMV, CMV, ASV, high flow O2 yang bisa dipakai untuk pasien-pasien COVID. Lalu CMV yaitu synchronous inventory mandatory volume, bisa dicoba untuk mode CMV nya. Tekan continue. Ini adalah kontrolnya, rate nya 15 beat per menit, volume tidalnya 500 mili, dan IE rasionya 1:2. Oksigen selnya disetting 50%, confirm. Ini untuk pemilihan pasiennya ada adult, pediatri, dan neo. Bisa digunakan untuk 3 kondisi pasien, male dan female, untuk gendernya. Namun untuk penggunaan pediatri dan neonatal harusnya breathing circuitnya juga berbeda ukurannya. Dia lebih kecil dan full sensornya juga berbeda. Kali ini kita menggunakan adult saja. Lalu tekan start. Untuk mencobanya kita pakai tes lamp menggunakan CMV. Ini gelombangnya. Kita bisa ngatur sesuai anjuran dokter. Oksigennya terbawah 21 dan teratas 100%. Biasanya untuk kondisi pasien tertentu oksigen bisa diatur ke 100%. Ketika diatur, dia akan menyesuaikan. Kita menyesuaikan dulu. Ini volume tidalnya 500 mili. Ini jika ada kondisi pasien seperti tiba-tiba bernafas, gelombangnya akan terpengaruh high pressure, karena pada tes langnya terdapat gerakan atau seperti kondisi paru-paru yang tiba-tiba dia bernafas spontan. Dan itu adalah untuk pemeliharaan, untuk prosedur pengoperasiannya juga terdapat di sini. Prosedur pengoperasiannya, base-nya dari buku manual alatnya. Lanjut untuk sesi kedua yaitu pemeliharaannya. Biasanya di pemeliharaan terdapat kartu maintenance yang selalu update. Pada rumah sakit ini biasanya tiap 3 bulan sekali untuk pemeliharaannya di unit ICU seluruh alkesnya.
Pemeliharaan yang bisa kita lakukan adalah pertama yang tentunya pembersihan, tentunya memakai handscoon untuk keselamatan diri, APD, masker, lalu bersihkan bagian-bagian permukaan ini menggunakan aseptik atau alkohol 70%, gunakan kain yang lembut, lalu bersihkan filter-filter yang ada di belakang seperti fan filter untuk CPU-nya agar tidak menimbulkan panas. Lalu di sini terdapat odo wesel-nya. Ini di sini kebetulan. Ya, ini biasanya diganti setahun sekali menurut anjuran distributornya, dan di buku manualnya setahun sekali karena mempengaruhi pengukuran oksigennya. Maka dilakukan pemeliharaan rencana penggantian odo wesel-nya. Dan juga untuk baterai kita cek, bisa kita cek PLN-nya, kondisinya, dan baterai masih full, tapi alat mendeteksi loss of main power atau jala-jala PLN-nya dicabut. Kondisi baterainya masih bagus, dia masih menyala untuk backup. Lalu untuk aksesorisnya bisa diberikan kepada unit SSD untuk dilakukan sterilisasi low temperatur ataupun autoclave. Biasanya low temperatur di sini memakai H2O2 atau hidrogen peroksida bisa, atau menggunakan autoclave di suhu panas 121 atau 134 untuk breathingnya dan lain-lain. Biasanya juga ada HMP filter di sini untuk mencegah pengembangan bakteri untuk masuk ke mesinnya. Biasanya disposable sifatnya. Lalu lakukan juga pemeliharaan untuk terjadwal pada kalibrasi tahunan tentunya dan terjadwal. Setelah melakukan pemeliharaan dan self test seperti tadi, untuk pemeliharaan uji cobanya juga seperti tighten kerapatan, lalu kalibrasi odo wesel-nya, lalu kalibrasi flow sensornya untuk mengetahui kondisi mesinnya dan aksesorisnya. Jika ada kerusakan maka dicatat pada form tersendiri, form pemeliharaan, terlapor pada software Alkes yang ada di sini update-nya, dan juga terlapor pada komite mutu untuk dimasukkan kondisi pemeliharaan terjadwal di rumah sakit ini. Jadi kondisi pemeliharaan semuanya terjadwal dan terlapor ke komite mutu dan penunjang medik. Ya, demikian video pengoperasian dan pemeliharaan ventilator Hamilton tipe G5. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.